Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Simareta. Saya dari kelas C, program studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya ingin menayangkan tentang esai yang telah saya buat dengan judul penggunaan bahasa baku pada zaman globalisasi, dengan dosen pengampunya Bu Evi Jamalah. Penggunaan bahasa baku pada zaman globalisasi. Zaman globalisasi yaitu zamannya teknologi yang canggih dan mempengaruhi pemuda Indonesia. Perubahan kebiasaan dan kebudayaan masyarakat sekarang juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman tanpa memikirkan dan tanpa membudayakan bahasa Indonesia. Pada zaman inilah, pemuda Indonesia berlomba-lomba untuk menampilkan diri kepada teman maupun ke masyarakat bahwa dirinya gaul. Akibatnya, timbul kelakuan yang tidak teratur, gaya berpakaian yang ugal-ugalan, dan termasuk bahasa juga sudah dirubah-rubah oleh kaum pemuda. Bahasa ini tidak masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perkembangan zaman sekarang tidak selamanya memberikan dampak positif bagi kondisi masyarakat. Selain dampak positif, perkembangan zaman ada di dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia yang semakin menurun dan perlahan mulai hilang. Penggunaan bahasa gaul sangat marak kita dengar pada kalangan muda zaman sekarang. Bahasa Indonesia yang dulunya sering digunakan sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekarang tidak digunakan lagi seperti dulu karena takut tidak dianggap gaul. Bahkan yang memprihatinkan lagi, munculnya kata-kata yang membuat pemuda malu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya ungkapan, kalau tidak berbahasa gaul, kita bisa dikatakan kampungan. Ini yang mempengaruhi pemuda kita zaman sekarang. Bagaimana kita bisa dikatakan mengabdi kepada bangsa Indonesia jika kita sendiri tidak membudayakan bahasa kita? Di dalam esai ini, saya akan membahas berbagai kesalahan yang sering terjadi di saat berbicara dengan teman. Contohnya pada saat berdiskusi, mengerjakan tugas, nongkrong, dan lain-lain. Karena jika dilakukan terus-menerus, makin lama bahasa Indonesia yang benar akan hilang. Kita sering menemui di lingkungan bahwa pengungkapan bahasa Indonesia yang sangat menyimpang dari bahasa yang sebenarnya. Hal ini sangat susah untuk mengembalikannya ke sedia kala karena sudah menjadi hal yang biasa dan dianggap sebagai hal yang wajar. Cara mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak hilang adalah sering latihan berbicara yang baik dan benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa tidak baku dalam pembicaraan, kita sering menggunakan bahasa yang salah dan tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya pekok, nolep, ngapa, lantas, bodo amat lah, gitulah, ginilah, lo enggak ngurusin, bodo amat lah emangnya gue, dan lain-lain. Itulah kata-kata yang sering diucapkan oleh anak pemuda zaman sekarang karena dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar. Seorang pemuda ingin terlihat pintar dan gaul, timbul bahasa asing di antara kalimat-kalimat yang diucapkannya dalam sehari-hari. Bukan kalimat tidak baku saja yang sering digunakan, melainkan ada campuran dengan bahasa asing. Juga sering kita dengar, bahkan kita selalu mendengar. Contohnya, sorry, I don't care, you, thank you, you are welcome, dan lain-lain. Salah satu contoh kalimat penggabungan antara bahasa tidak baku dan bahasa asing. Emangnya kenapa? I don't care, bodo amat lah gue, emang ngurusin. Ini juga mempengaruhi gaya
bahasa, tetapi jika kita menggunakan bahasa Indonesia, mengapa sih harus digabungkan dengan bahasa asing? Akibatnya penggunaan bahasa Indonesia menjadi tidak indah. Pemuda Indonesia yang baik dan benar adalah pemuda yang bisa mempertahankan dan menjaga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan jika pemuda itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka pemuda itu bisa dikatakan gagal dalam mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.